Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, pada malam hari ini Al-Fakir ingin mengucapkan Happy Milad, Milad Mubarak untuk Majelis Al-Hasbi Nusantara yang ke-29. Majelis Al-Hasbi Nusantara adalah sebuah majelis zikir, majelis istighosah sekaligus perguruan tenaga dalam yang didirikan pada tahun 1993, dan pada bulan ini sudah memasuki usia yang ke-29. Mudah-mudahan istiqomah menjadi garda terdepan di dalam membela agama, bangsa dan negara. Majelis Al-Hasbi Nusantara didirikan oleh sahabat saya, guru besar Syekh Hasbi, yaitu Ustadz Kiai Haji Muhammad Faizin dari Jember, yang kemudian ada struktur kepengurusannya. Saya sebutkan sekilas saja. Penasehat Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Bahar Haddar, Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Kemudian kepengurusan pusat, ketua adalah Gus Muhammad Ilyas Ihkam SPD. Kemudian wakil-wakilnya di sini banyak sekali, para asatid, para gus yang berpusat di Jember. Dan alhamdulillah di usia yang ke-29 ini telah mempunyai cabang di berbagai daerah di Nusantara. Mulai dari di Jember sendiri itu sudah terbentuk sampai tingkat cabang, sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat anak cabang ya, tingkat kecamatan. Kemudian di Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Pasuruan, Surabaya, Malang, di Madura, di semua kabupaten sudah terbentuk, bahkan ada sampai di tingkat anak cabang, di tingkat kecamatan. Di Jawa Tengah, Semarang, Boyolali, Yogyakarta, di Jawa Barat yang sudah terbentuk resmi cabang dari Al-Hasbi Nusantara, di Cianjur, Indramayu, Bekasi, di Banten, di Serang, Kota Tangerang, Pandeglang, kemudian bahkan sampai di Bali, sahabat ya. Majelis Al-Hasbi Nusantara di Bali, di Denpasar sudah terbentuk, di Kalimantan Barat, di Kuburaya, Menpawah, ini mungkin kabupaten ya. Kemudian di Kota Pontianak, kemudian di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Sumatera Utara, ada di Langkat, Kota Binjai, di Riau, ada di Indragiri Hilir, di Aceh bahkan, ada di Singkil, Biuren, Pidi, kemudian Takengon, Aceh Tengah, bahkan sampai di luar negeri sahabat. Ada cabang di Oman, Lebanon, Malaysia dan Mesir. Alhamdulillah luar biasa perkembangannya. Majelis Al-Hasbi Nusantara sudah berdiri 29 tahun, mudah-mudahan panjang umur dan istiqomah. Sebagai informasi, kegiatan Al-Hasbi Nusantara ini adalah majelis zikir, majelis istighosah, majelis perguruan bela diri, tenaga dalam. Yang di Pasuruan sendiri, alhamdulillah Al-Fakir menjadi salah satu dari penasehatnya. Ini seragam kegiatan Al-Hasbi Pasuruan. Ini Al-Fakir dapat hadiah dari pimpinan Al-Hasbi di Pasuruan, yaitu Habib Usman Al-Jufri. Luar biasa Al-Hasbi Nusantara. Salam takzim untuk Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faizin, sahabat saya. Dan sebagai informasi, hampir sebagian besar itu teman-teman di Front Persaudaraan Islam itu sebagian besarnya bergabung, bela dirinya bergabung di Majelis Al-Hasbi Nusantara ini. Dan simpatisan-simpatisan yang lain di seluruh Jawa Timur juga banyak yang sudah bergabung di Al-Hasbi Nusantara. Dan tidak hanya di Front Persaudaraan Islam, bahkan lintas organisasi, lintas kelompok, lintas padepokan dan sebagainya, itu banyak sekali yang bergabung dalam kegiatan Al-Hasbi Nusantara. Kalau di Pasuruan, kegiatannya itu rutinan setiap malam Sabtu habis Isya. Itu keliling dari satu
daerah ke daerah yang lain, satu desa ke desa yang lain, satu masjid musola ke musola yang lain dan seterusnya. Dan Al-Fakir beberapa kali mengikuti kegiatan itu, istighosah, kemudian baca hizib dan sebagainya. Kemudian ada bela dirinya juga. Nah ini sahabat Messing Pasuruan, sekedar informasi. Untuk lebih lengkapnya mungkin antum bisa dengan mudah mencari, ketik saja Al-Hasbi Nusantara, nanti akan keluar berbagai macam informasi dan kegiatan, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan dari Al-Hasbi Nusantara. Baik, itu mungkin sahabat Messing Pasuruan, sekali lagi kita ucapkan Happy Milad, Milad Mubarak Al-Hasbi Nusantara. Salam takzim untuk Kiai Faizin, Gus Ilyas, Gus Zihal, dan tokoh-tokoh para habaib yang lain, para ulama yang lain, para gus yang lain, para kiai yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Baik, mungkin ini sekedar ucapan selamat ulang tahun Al-Hasbi Nusantara. Baik sahabat Messing Pasuruan yang berbahagia, pada malam hari ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi cerita terkait dengan pertemuan Al-Fakir dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab di Petamburan beberapa waktu yang lalu, karena juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar tentang keinginan bagaimana caranya bertemu dengan IBHRS, bagaimana caranya sowan kepada beliau dan sebagainya. Maka Al-Fakir ingin sedikit berbagi cerita bahwa kurang lebih sekitar hari hari Senin yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu Al-Fakir sebelum berangkat kontak dengan beberapa pengurus pusat daripada Front Persaudaraan Islam untuk bisa sowan kepada beliau, dan alhamdulillah akhirnya diberikan jadwal. Karena memang harus dijadwal karena ruangan kan terbatas, ruangannya sangat terbatas, aulanya itu paling hanya menampung maksimal itu 300, itu sudah penuh. Sehingga kalau lebih dari 300 tentu dari segi pelayanan, tempat dan sebagainya tidak akan bisa maksimal. Makanya beliau membuat jadwal, diatur oleh beberapa pengurus yang ada di sana agar tamu itu bisa mendapatkan tempat dan suasana yang nyaman. Akhirnya Al-Fakir dapat jadwal hari Selasa, Al-Fakir berangkat hari Senin setelah kontak dengan pengurus pusat, dengan diantaranya dengan menantu beliau. Kemudian Selasa pagi Al-Fakir nyampe di Jakarta, nunggu sampai siang karena ternyata beliau masih ada agenda keluarga di luar rumah ya. Kemudian baru siang, Al-Fakir nunggu mulai pagi sampai siang. Siang beliau pulang kembali ke rumah, Al-Fakir masuk, ternyata banyak sekali rombongan yang sudah ngantri, yang sudah antri dari Madura, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Pontianak juga. Itu banyak sekali, kurang lebih 200 lebih. Kemudian kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, kemudian Habib Rizik sekian menit datang ke ruangan, kemudian beliau memberikan cerita tentang bagaimana perjuangan beliau sejak 212 2016 sampai beliau di penjara dan sebagainya ya. Terus kemudian beliau juga memberikan tausiah. Setelah itu masing-masing dari rombongan dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan rombongannya yang datang. Terus kemudian setelah selesai itu diajak sholat berjamaah asar. Setelah sholat berjamaah asar, kemudian yang menarik ini beliau berkeliling. Jadi jamaah ini berdiri semua. Beliau berkeliling untuk menyalami satu persatu. Biar tertib, biar tidak berebut dan sebagainya. Beliau keliling satu persatu, disalami oleh beliau, dipeluk oleh beliau, dicium keningnya oleh beliau, diberikan semangat, didoakan satu persatu. Orang 200 lebih itu. Penuh aula itu sampai ke belakang beliau keliling. Al-Fakir memilih di belakang ya, Al-Fakir memilih di belakang biar Al-Fakir bisa sedikit agak lama dengan beliau. Di bagian terakhir Al-Fakir ya. Terus kemudian setelah selesai semua tamu boleh pulang, dipersilakan pulang. Sebelumnya dikasih makan semua sahabat ini ya, dikasih makan nasi samin ya, semuanya ini. Terus kemudian setelah itu selesai, masing-masing pulang. Nah, Al-Fakir menemui Habib Muhammad, salah satu menantu beliau, juga ketua umum Front Persaudaraan Islam yang baru. Al-Fakir menyampaikan Al-Fakir ingin
ke Megamendung sekaligus ziarah ke makam 6 syuhada, dan beliau menawarkan untuk bareng dengan beliau karena beliau juga mau kembali ke Megamendung. Ternyata karena beliau ada acara mendadak juga, ada rapat ya, kemudian Al-Fakir akhirnya sampai malam itu dijanjikan berangkat bersama dengan Habib Hanif ya, menantu beliau Habib Hanif. Sebelum berangkat ke Megamendung bersama dengan Habib Hanif, naik mobilnya beliau, Al-Fakir waktu itu sempat berpikir ingin foto berdua dengan imam besar ya, karena waktu di aula tadi itu siang sore itu fotonya per rombongan. Jadi setelah disalami satu persatu, masing-masing rombongan diajak foto bersama. Kemudian Al-Fakir foto, Al-Fakir dengan admin foto, nanti mungkin bisa ditunjukkan fotonya. Tapi kan masih belum bisa sempurna karena banyak orang ya. Belum bisa foto berdua juga. Untuk kenang-kenangan Al-Fakir ingin nanti dikasih figura yang besar, yang bagus ya. Dan alhamdulillah malam hari itu sebelum berangkat ke Megamendung dengan Habib Hanif, Al-Fakir ada kesempatan lagi. Waktu itu hanya ada Habib Rizik dan ada Habib Hanif di depan rumah beliau lah ya. Di depan rumah beliau, Al-Fakir ketemu lagi dengan Habib Rizik, salaman lagi, minta didoakan lagi, dipeluk lagi, dicium lagi, didoakan lagi. Terus kemudian foto berdua. Nah, foto berdua, lah ini yang istimewa, yang tidak semua tamu bisa foto berdua dengan beliau dalam kondisi yang tenang ya, yang tidak banyak orang yang tahu ya, dalam suasana yang tenang di depan ruang tamu beliau lah ya, di depan rumah beliau. Nah, ini sekedar cerita. Jadi kalau ingin bertemu dengan IPRS sangat mudah, tidak sulit, tidak ada yang dipersulit, cuma memang harus ada konfirmasi dulu agar ada jadwalnya. Dikhawatirkan beliau ada kegiatan keluarga dan sebagainya, mungkin karena beliau sempat sakit ya, kelelahan karena setelah bebas terima tamu dari berbagai daerah terus-menerus datang, maka harus dijadwal juga karena tempat terbatas. Sementara tamu yang datang ini kan kalau tidak dijadwal nanti kan bisa sampai ribuan dan sebagainya. Makanya ini juga bisa sangat-sangat tidak baik nanti bagi beliau ya, karena ya bisa jadi masalah karena beliau sekarang sedang dalam masa pembebasan bersyarat, sahabat ya. Ini harus dipahami juga, masa pembebasan bersyarat ini tidak boleh melakukan hal-hal yang ditentukan lah ya, yang kadang-kadang dilakukan oleh orang lain itu tidak ada masalah, tapi ketika dilakukan oleh beliau yang sedang dalam masa pembebasan bersyarat ini bisa jadi masalah. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kalau ingin bertemu dengan beliau silahkan, nanti mungkin bisa kita akan bantu untuk konfirmasikan ke pengurus yang ada di sana. Mungkin nanti bisa menghubungi admin. Bagi Anda yang banyak bertanya baik di YouTube maupun di grup WA ataupun japri kepada Al-Fakir, nanti bisa kita bantu untuk kita sampaikan kapan antum mau berangkat ke sana, nanti biar diagendakan harinya, jamnya dan sebagainya. Biar nanti bisa nyaman di sana, tidak sampai misalkan menunggu lama, tidak sampai antri lama, atau tidak sampai kemudian karena tempat terbatas kemudian tidak bisa masuk dan sebagainya. Nah, kira-kira itu sahabat Meseng Pasuruan yang ingin Al-Fakir bagikan pada kesempatan malam hari ini. Ayo yang ingin sowan kepada beliau tidak ada yang dipersulit, tafadhol silahkan. Beliau dengan senang hati akan menerima siapapun yang ingin datang sowan kepada beliau. Baik, mungkin ini sahabat Meseng Pasuruan yang ingin kami bagikan. Mudah-mudahan IPHRS diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan. Dan satu lagi, ketika masuk di dalam ruangan itu memang HP, tas itu harus dikumpulkan dulu ya sahabat ya. Ada tempat khusus karena juga kita harus hati-hati, jangan sampai misalkan ada penyusup yang kemudian ada niat yang tidak baik misalkan ya, yang kemudian misalkan mengambil video-video yang kemudian di framing, dipotong dan sebagainya. Mungkin itu sahabat Meseng Pasuruan yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.